dari mesin tik ke keyboard, awal mula cara manusia mengetik 4. Saat ini, hampir setiap orang menggunakan keyboard setiap hari. Ketika mengirim pesan kepada teman, mengetik tugas sekolah, menulis laporan pekerjaan, membuat program komputer, mengedit video, hingga mencari informasi di internet, semua aktivitas itu hampir selalu dimulai dengan satu tindakan sederhana. Menekan sebuah tombol. Tindakan yang terlihat sangat biasa itu telah menjadi bagian dari kehidupan miliaran manusia. Bahkan banyak dari kita mampu mengetik begitu cepat tanpa harus melihat ke arah keyboard. Jari-jari bergerak secara otomatis, seolah sudah hafal letak setiap huruf. Namun pernahkah kita benar-benar bertanya, mengapa susunan huruf pada keyboard tidak berurutan? Mengapa huruf A tidak berada di awal? Mengapa huruf-huruf disusun dengan pola yang terlihat acak? Mengapa hampir semua komputer di dunia menggunakan susunan yang sama? Dan bagaimana sebuah desain yang diciptakan lebih dari 1 abad lalu masih tetap digunakan hingga hari ini? Jawaban atas pertanyaan itu membawa kita kembali ke masa ketika listrik bahkan belum menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Pada pertengahan abad ke-19, dunia sedang mengalami perubahan besar. Revolusi industri mengubah cara manusia bekerja. Perusahaan-perusahaan tumbuh dengan cepat. Pemerintahan semakin kompleks. Surat-menyurat meningkat drastis. Kontrak bisnis harus dibuat dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Dokumen hukum terus bertambah. Semua pekerjaan administrasi dilakukan secara manual. Saat itu, hampir seluruh dokumen ditulis menggunakan pena. Setiap surat harus ditulis satu persatu dengan tangan. Kesalahan kecil berarti harus mengulang dari awal. Tulisan setiap orang berbeda. Ada yang indah dan mudah dibaca. Ada pula yang sulit dipahami bahkan oleh pemiliknya sendiri. Semakin besar sebuah perusahaan, semakin besar pula masalah yang mereka hadapi. Mereka membutuhkan cara menulis yang lebih cepat, lebih rapi, dan lebih konsisten. Dari kebutuhan itulah lahir sebuah ide yang perlahan mengubah dunia. Bagaimana jika ada sebuah mesin yang mampu mencetak huruf secara otomatis? Ide tersebut sebenarnya sudah muncul sejak awal abad ke-18. Banyak penemu mencoba membuat mesin penulis. Namun sebagian besar gagal. Mesinnya terlalu rumit, sering macet, sulit digunakan, atau terlalu mahal untuk diproduksi. Selama puluhan tahun, berbagai prototipe bermunculan tanpa pernah benar-benar berhasil mengubah dunia. Hingga akhirnya, pada pertengahan abad ke-19, seorang pria asal Amerika Serikat mulai mengembangkan sebuah alat yang berbeda. Namanya adalah Christopher Latham Sholes. Sholes bukanlah seorang insinyur besar. Ia adalah seorang editor surat kabar, penemu, dan politisi yang memiliki rasa ingin tahu tinggi terhadap teknologi. Bersama beberapa rekannya, ia mencoba membuat sebuah mesin yang mampu mengetik huruf di atas kertas. Awalnya, proyek tersebut bukan bertujuan menciptakan mesin tik. Mereka hanya ingin membuat alat penomor halaman untuk percetakan. Namun dari eksperimen sederhana itu, muncul sebuah gagasan yang jauh lebih besar. Mengapa tidak sekalian membuat mesin yang dapat menulis seluruh huruf? Sholes mulai mengembangkan berbagai prototipe. Setiap hari ia mencoba memperbaiki desainnya. Ada tombol yang terlalu keras. Ada batang huruf yang saling bertabrakan. Ada tinta yang tidak tercetak dengan baik. Setiap kegagalan justru membuatnya semakin memahami bagaimana mesin itu seharusnya bekerja. Setelah bertahun-tahun melakukan percobaan, akhirnya lahirlah salah satu mesin tik pertama yang benar-benar dapat digunakan. Mesin itu masih sangat sederhana. Bentuknya besar.
terbuat dari logam. Setiap tombol dihubungkan dengan batang logam yang akan memukul pita tinta, lalu mencetak huruf ke atas kertas. Bagi masyarakat saat itu, alat tersebut terasa seperti keajaiban. Untuk pertama kalinya, seseorang dapat menghasilkan tulisan yang rapi tanpa harus memiliki tulisan tangan yang bagus. Dokumen menjadi lebih mudah dibaca, lebih profesional, dan dapat dibuat jauh lebih cepat. Melihat potensi besar tersebut, perusahaan Remington yang sebelumnya terkenal sebagai pembuat senjata memutuskan untuk memproduksi mesin tik secara massal. Pada tahun 1873, lahirlah Remington nomor 1. Inilah salah satu mesin tik komersial pertama yang sukses di pasaran. Namun ada satu masalah besar yang segera muncul. Semakin cepat seseorang mengetik, semakin sering mesin mengalami kemacetan. Batang-batang logam yang membawa huruf saling bertabrakan ketika dua tombol yang letaknya berdekatan ditekan secara berurutan. Akibatnya, proses mengetik justru terhenti. Pengguna harus menarik batang logam tersebut secara manual sebelum dapat melanjutkan pekerjaannya. Masalah ini menjadi tantangan terbesar bagi Christopher Latham Sholes. Ia menyadari bahwa persoalannya bukan terletak pada kecepatan mengetik manusia. Masalahnya ada pada susunan tombol. Saat itu, huruf-huruf masih disusun secara alfabetis. Susunan tersebut ternyata membuat kombinasi huruf yang sering digunakan berada sangat berdekatan. Akibatnya, batang logam sering bertabrakan. Sholes mulai melakukan berbagai percobaan. Ia mempelajari pasangan huruf yang paling sering muncul dalam bahasa Inggris. Ia memindahkan posisi huruf sedikit demi sedikit. Tujuannya bukan membuat orang mengetik lebih cepat. Sebaliknya, ia justru ingin mengurangi kemungkinan batang logam saling bertabrakan. Hasil akhirnya adalah susunan huruf yang terlihat sangat aneh. Baris pertama dimulai dengan huruf Q, W, E, R, T, dan Y. Tidak ada yang menyangka bahwa susunan tersebut akan bertahan hingga lebih dari 150 tahun. Inilah awal lahirnya tata letak QWERTY. Pada awalnya, banyak orang menganggap susunan ini membingungkan. Mereka harus belajar dari awal. Namun setelah digunakan selama bertahun-tahun, para juru ketik mulai terbiasa. Sekolah-sekolah mengetik mulai mengajarkan tata letak QWERTY. Perusahaan-perusahaan membeli mesin tik dengan susunan yang sama. Pemerintah juga menggunakannya. Semakin banyak orang belajar menggunakan QWERTY, semakin sulit pula menggantinya. Tanpa disadari, dunia mulai membangun standar baru. Sebuah standar yang kelak akan berpindah dari mesin tik ke komputer, lalu ke laptop, hingga smartphone yang kita gunakan setiap hari. Menjelang akhir abad ke-19, mesin tik berkembang sangat pesat. Hampir setiap kantor memiliki beberapa unit. Para sekretaris dilatih mengetik dengan 10 jari. Kompetisi mengetik mulai bermunculan. Kecepatan mengetik menjadi keterampilan yang sangat dihargai. Perempuan juga mulai memperoleh peluang kerja baru sebagai juru ketik profesional. Di banyak negara, profesi sekretaris berkembang pesat karena kehadiran mesin tik. Teknologi sederhana ini ternyata tidak hanya mengubah cara manusia menulis. Ia juga mengubah dunia kerja, mengubah sistem administrasi, dan membuka kesempatan ekonomi bagi jutaan orang. Namun perjalanan keyboard baru saja dimulai. Ketika listrik mulai berkembang pada awal abad ke-20, para insinyur mulai membayangkan sesuatu yang lebih besar. Bagaimana jika tombol-tombol mesin tik tidak lagi menggerakkan batang logam? Bagaimana jika tombol itu dapat mengirim sinyal listrik? Pertanyaan sederhana tersebut menjadi awal lahirnya keyboard elektronik.
Sebuah penemuannya nantinya akan membawa manusia memasuki era komputer dan mengubah cara dunia bekerja untuk selamanya. Mengapa susunan QWERTY menjadi standar dunia? 5. Ketika seseorang melihat keyboard untuk pertama kalinya, hampir semua orang memiliki pertanyaan yang sama. Mengapa huruf-hurufnya tidak disusun berdasarkan alfabet? Mengapa huruf A tidak berada di pojok kiri atas? Mengapa Q, W, E, R, T, dan G justru berada di baris pertama? Bukankah akan jauh lebih mudah jika semua huruf disusun secara berurutan? Pertanyaan itu sudah muncul sejak lebih dari 100 tahun yang lalu. Dan menariknya, hingga hari ini masih banyak orang yang percaya bahwa susunan QWERTY sengaja dibuat agar orang mengetik lebih lambat. Cerita tersebut memang sangat terkenal. Namun kenyataannya tidak sesederhana itu. Christopher Latham Sholes tidak pernah berniat memperlambat para juru ketik. Tujuannya justru membuat mesin tik bekerja lebih lancar. Pada mesin tik mekanis, setiap tombol dihubungkan dengan batang logam yang membawa satu huruf. Ketika tombol ditekan, batang logam itu akan bergerak ke depan, memukul pita tinta, lalu mencetak huruf di atas kertas. Masalah muncul ketika dua batang logam bergerak hampir bersamaan. Jika posisi kedua batang terlalu berdekatan, keduanya dapat saling bertabrakan dan tersangkut. Semakin cepat seseorang mengetik, semakin sering masalah itu terjadi. Sholes kemudian mengamati pola penggunaan huruf dalam bahasa Inggris. Ia mempelajari pasangan huruf yang paling sering muncul. Huruf-huruf yang sering digunakan secara berurutan dipisahkan sejauh mungkin agar batang logam tidak saling bertabrakan. Dari proses panjang itulah lahir susunan QWERTY. Ironisnya, solusi untuk mesin tik mekanis itu justru bertahan hingga era komputer digital. Padahal komputer tidak lagi menggunakan batang logam. Tidak ada lagi komponen yang bisa saling bertabrakan. Namun jutaan orang sudah terlanjur mempelajari QWERTY. Mengubahnya berarti mengajarkan ulang cara mengetik kepada seluruh dunia. Itulah sebabnya standar tersebut tetap dipertahankan. Pada akhir abad ke-19, mesin tik mulai digunakan hampir di setiap kantor besar. Pemerintah, bank, perusahaan dagang, firma hukum. Semuanya bergantung pada mesin tik untuk membuat dokumen. Profesi baru pun bermunculan. Sekretaris, juru ketik, staf administrasi. Kecepatan mengetik menjadi keahlian yang sangat dihargai. Bahkan sekolah-sekolah khusus mengetik mulai berdiri. Para siswa tidak hanya belajar mengenal tombol. Mereka juga dilatih menggunakan 10 jari tanpa melihat keyboard. Metode ini dikenal sebagai touch typing. Pada awalnya, latihan tersebut terasa sangat sulit. Siswa bahkan sering diminta menutupi keyboard dengan kain agar tidak bisa melihat letak huruf. Mereka dipaksa menghafal posisi setiap tombol. Hari demi hari, minggu demi minggu, hingga akhirnya jari mereka mampu bergerak secara otomatis. Metode inilah yang masih digunakan hingga sekarang. Jika Anda dapat mengetik cepat tanpa melihat keyboard, kemungkinan besar Anda menggunakan teknik yang dikembangkan lebih dari 1 abad lalu. Memasuki abad ke-20, mesin tik terus berkembang. Perusahaan-perusahaan besar mulai bersaing menciptakan mesin yang lebih cepat, lebih ringan, dan lebih nyaman digunakan. Salah satu nama yang sangat berpengaruh adalah IBM. Perusahaan ini menghadirkan berbagai mesin tik elektrik yang menggantikan tenaga mekanis dengan motor listrik. Salah satu produk paling terkenal adalah IBM Selectric yang diperkenalkan pada awal tahun 1960-an. Berbeda dengan mesin tik tradisional yang menggunakan banyak batang logam, IBM Selectric memakai sebuah bola logam yang dapat berputar untuk memilih huruf.
Desain ini mengurangi risiko kemacetan dan membuat proses mengetik jauh lebih halus. IBM Selectric menjadi standar di banyak kantor di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, suara khas mesin tik elektrik menjadi bagian dari kehidupan para pekerja kantoran. Ruang administrasi dipenuhi bunyi ketukan tombol yang hampir tidak pernah berhenti. Suara itu menjadi simbol produktivitas pada zamannya. Namun di balik perkembangan tersebut, beberapa ahli mulai mempertanyakan satu hal. Apakah QWERTY benar-benar tata letak terbaik? Pada tahun 1930-an, seorang profesor bernama August Dvorak melakukan penelitian mendalam mengenai cara manusia mengetik. Ia berpendapat bahwa QWERTY dibuat untuk kebutuhan mesin tik mekanis, bukan untuk kenyamanan pengguna. Dvorak kemudian merancang tata letak baru. Dalam susunannya, huruf-huruf yang paling sering digunakan ditempatkan di baris tengah sehingga jari tidak perlu bergerak terlalu jauh. Secara teori, keyboard Dvorak dapat mengurangi kelelahan dan meningkatkan efisiensi. Sebagian penelitian bahkan menunjukkan bahwa pengguna Dvorak mampu mengetik lebih cepat setelah terbiasa. Namun ada satu masalah besar. Dunia sudah telanjur menggunakan QWERTY. Sekolah mengetik menggunakan QWERTY. Perusahaan memakai QWERTY. Pabrik memproduksi mesin tik QWERTY. Mengganti semuanya membutuhkan biaya yang sangat besar. Akhirnya, meskipun Dvorak dianggap menarik, penyebarannya tidak pernah mampu menyaingi QWERTY. Beberapa dekade kemudian, tata letak lain seperti colemak juga diperkenalkan. Tujuannya sama, membuat mengetik menjadi lebih nyaman. Namun hasilnya tetap serupa. Sebagian kecil pengguna beralih. Sebagian besar tetap bertahan menggunakan QWERTY. Fenomena ini dikenal dalam dunia ekonomi sebagai lock-in effect. Artinya, sebuah teknologi tetap digunakan bukan karena paling sempurna, melainkan karena sudah menjadi standar yang dipakai hampir semua orang. Hal serupa juga terjadi pada banyak teknologi lain. Ketika komputer mulai berkembang pada tahun 1970-an dan 1980-an, para insinyur sebenarnya memiliki kesempatan untuk membuat tata letak keyboard baru. Namun mereka memilih mempertahankan QWERTY. Alasannya sederhana. Jutaan orang sudah terbiasa dengannya. Jika komputer menggunakan susunan yang berbeda, pengguna akan kesulitan beradaptasi. Keputusan itu ternyata sangat menentukan. Saat komputer pribadi mulai memasuki rumah-rumah, keyboard QWERTY ikut masuk bersama mereka. Kemudian hadir laptop. Susunan tombol tetap sama. Ketika smartphone muncul, keyboard virtual di layar juga tetap menggunakan QWERTY. Bahkan tablet, mesin ATM, perangkat kasir, hingga berbagai alat industri masih menggunakan prinsip tata letak yang sama. Ini adalah salah satu contoh paling menarik dalam sejarah teknologi. Sebuah desain yang awalnya dibuat untuk mengatasi masalah mekanis pada abad ke-19 ternyata masih digunakan di era kecerdasan buatan. Tidak banyak teknologi yang mampu bertahan selama itu. Namun perkembangan keyboard belum berhenti. Ketika komputer mulai menggantikan mesin tik, para insinyur tidak lagi hanya memikirkan susunan huruf. Mereka mulai menambahkan tombol-tombol baru. E, L, Alt, F, Enter, Delete, Function, Escape. Tombol-tombol tersebut membuka kemungkinan baru yang tidak pernah dimiliki mesin tik. Keyboard berubah dari sekadar alat mengetik menjadi perangkat untuk mengendalikan komputer. Dan perubahan besar itulah yang akan membawa keyboard memasuki era digital modern. Evolusi keyboard, dari komputer pertama hingga keyboard mekanikal modern 6. Ketika komputer mulai berkembang pesat pada akhir tahun 1970-an dan memasuki dekade 1980-an,
dunia kembali menghadapi sebuah tantangan baru. Mesin tik memang telah membantu manusia menulis dengan lebih cepat. Namun komputer membutuhkan sesuatu yang jauh lebih canggih. Komputer bukan hanya digunakan untuk mengetik surat. Ia harus mampu menerima berbagai macam perintah. Membuka program. Menyimpan data. Menghapus file. Menjalankan perhitungan. Mengendalikan berbagai perangkat. Artinya, keyboard tidak lagi sekadar alat untuk mencetak huruf di atas kertas. Keyboard harus berubah menjadi jembatan komunikasi antara manusia dan komputer. Perubahan besar ini melahirkan generasi keyboard yang benar-benar baru. Tidak ada lagi pita tinta. Tidak ada lagi batang logam yang memukul kertas. Ketika sebuah tombol ditekan, yang terjadi hanyalah sebuah sinyal listrik. Sinyal tersebut dikirim ke komputer dalam hitungan milidetik. Komputer kemudian menerjemahkannya menjadi huruf, angka, simbol, atau perintah tertentu. Proses yang tampak sederhana itu sebenarnya merupakan hasil dari perkembangan teknologi elektronik selama puluhan tahun. Pada masa-masa awal komputer pribadi, hampir setiap produsen memiliki desain keyboard masing-masing. Apple memiliki tata letaknya sendiri. Commodore menggunakan desain yang berbeda. Atari juga memiliki pendekatan yang lain. IBM pun mengembangkan keyboard khusus untuk komputer buatannya. Belum ada standar yang benar-benar diterima oleh seluruh industri. Akibatnya, seseorang yang terbiasa menggunakan satu komputer seringkali harus belajar kembali ketika berpindah ke komputer merek lain. Situasi ini cukup membingungkan. Bukan hanya bagi pengguna, tetapi juga bagi para pengembang perangkat lunak. Mereka harus memastikan program dapat digunakan pada berbagai jenis keyboard yang berbeda. Perubahan besar terjadi ketika IBM memperkenalkan komputer pribadi mereka yang kemudian menjadi standar industri. Bersamaan dengan itu, IBM juga mengembangkan keyboard yang kelak dianggap sebagai salah satu keyboard terbaik sepanjang masa. Namanya adalah IBM Model M. Pertama kali diperkenalkan pada pertengahan tahun 1980-an, keyboard ini langsung mendapatkan reputasi luar biasa. Tombolnya terasa kokoh. Responsnya sangat jelas. Setiap tekanan menghasilkan bunyi klik yang khas. Banyak pengguna menganggap pengalaman mengetik di atas IBM Model M jauh lebih nyaman dibandingkan keyboard lain pada zamannya. Bahkan hingga hari ini, puluhan tahun setelah produksinya dimulai, masih banyak kolektor dan penggemar teknologi yang menggunakan IBM Model M. Sebagian orang bahkan rela membayar mahal untuk mendapatkan keyboard legendaris tersebut. Mengapa keyboard itu begitu istimewa? Jawabannya terletak pada teknologi yang digunakan. IBM memakai mekanisme yang dikenal sebagai buckling spring. Ketika tombol ditekan, sebuah pegas kecil melengkung sebelum akhirnya mengaktifkan sakelar. Mekanisme ini menghasilkan sensasi mengetik yang sangat khas. Setiap tekanan terasa pasti. Setiap tekanan terasa pasti. Pengguna dapat mengetahui dengan jelas kapan tombol benar-benar aktif. Teknologi tersebut membuat proses mengetik menjadi lebih akurat. Namun seiring berkembangnya industri komputer, muncul tuntutan baru. Komputer harus semakin murah, semakin ringan, dan dapat diproduksi dalam jumlah yang jauh lebih besar. Disinilah produsen mulai mencari alternatif yang lebih hemat biaya. Lahirlah keyboard berbasis membran. Berbeda dengan keyboard mekanis yang memiliki sakelar pada setiap tombol, keyboard membran menggunakan lapisan karet tipis di bawah tombol. Biaya produksinya jauh lebih murah. Bobotnya lebih ringan. Suaranya lebih pelan. Karena alasan itulah, keyboard membran dengan cepat mendominasi pasar komputer rumahan.
Selama bertahun-tahun, hampir setiap komputer yang dijual menggunakan teknologi ini. Banyak orang bahkan tumbuh besar tanpa pernah menyentuh keyboard mekanis. Namun bagi para penulis, programmer, dan juru ketik profesional, ada sesuatu yang terasa berbeda. Keyboard membran memang lebih murah. Tetapi sensasi mengetiknya tidak sejelas keyboard mekanis. Sebagian orang merasa tombolnya terlalu lembut, kurang presisi, dan lebih cepat aus setelah digunakan bertahun-tahun. Memasuki dekade 2000-an, komputer mulai berkembang ke arah yang baru. Internet menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Permainan video semakin populer. E-sports mulai dikenal di berbagai negara. Para pemain profesional membutuhkan keyboard yang sangat responsif. Mereka membutuhkan perangkat yang mampu mencatat setiap tekanan tombol secepat mungkin. Inilah yang menjadi awal kebangkitan keyboard mekanis. Perusahaan-perusahaan mulai kembali mengembangkan keyboard dengan saklar mekanis modern. Muncul berbagai jenis switch dengan karakteristik yang berbeda. Ada yang ringan. Ada yang membutuhkan tekanan lebih besar. Ada yang menghasilkan suara klik yang keras. Ada pula yang hampir tanpa suara. Pengguna kini dapat memilih keyboard sesuai kebutuhan mereka. Programmer lebih menyukai tombol yang nyaman untuk mengetik dalam waktu lama. Pemain game memilih switch yang cepat merespons. Penulis mencari keyboard yang memberikan umpan balik yang jelas pada setiap tekanan. Keyboard tidak lagi menjadi sekadar pelengkap komputer. Ia berubah menjadi perangkat yang memiliki identitasnya sendiri. Banyak produsen mulai menghadirkan berbagai inovasi. Lampu latar LED. Kemudian RGB dengan jutaan kombinasi warna. Tombol yang dapat diprogram ulang. Makro untuk mempercepat pekerjaan. Koneksi nirkabel. Baterai yang mampu bertahan berminggu-minggu. Bahkan beberapa keyboard kini dapat terhubung ke beberapa perangkat sekaligus. Satu tombol dapat digunakan untuk berpindah dari komputer ke tablet, lalu ke smartphone dalam hitungan detik. Selain itu, desain keyboard juga terus berkembang. Muncul keyboard ergonomis yang dirancang mengikuti posisi alami tangan. Ada keyboard yang dapat dibelah menjadi dua bagian untuk mengurangi kelelahan saat mengetik. Ada pula keyboard berukuran sangat kecil yang hanya memuat tombol-tombol penting agar lebih mudah dibawa bepergian. Bahkan di dunia kreator konten, keyboard telah menjadi bagian dari gaya hidup. Banyak orang mengumpulkan kecap dengan desain unik. Mengganti switch sesuai selera. Merakit keyboard mereka sendiri dari nol. Komunitas keyboard mekanis tumbuh di berbagai negara. Bagi mereka, keyboard bukan hanya alat kerja, melainkan hobi yang penuh kreativitas. Namun di tengah semua perkembangan tersebut, satu hal tetap tidak berubah. Susunan QWERTY masih bertahan. Lebih dari 150 tahun setelah pertama kali diperkenalkan pada mesin tik, tata letak itu masih digunakan di hampir seluruh komputer, laptop, hingga keyboard virtual di smartphone. Ini adalah salah satu warisan teknologi yang paling bertahan lama dalam sejarah. Kini, dunia kembali memasuki era baru. Kecerdasan buatan mulai membantu manusia menulis. Perintah suara semakin akurat. Layar sentuh semakin canggih. Beberapa orang bahkan mulai bertanya, apakah suatu hari nanti keyboard akan menghilang? Ataukah perangkat sederhana ini masih akan tetap menjadi alat utama manusia untuk berkomunikasi dengan komputer? Jawaban atas pertanyaan itu akan menjadi penutup perjalanan panjang sejarah keyboard. Penutup, masa depan keyboard dan warisan teknologi yang tak tergantikan 7. Lebih dari 1,5 abad telah berlalu sejak Christopher Latham Scholes memperkenalkan susunan tombol yang kini dikenal sebagai QWERTY.
Apa yang awalnya diciptakan untuk mengatasi masalah pada sebuah mesin tik mekanis ternyata berkembang menjadi salah satu standar teknologi yang paling bertahan lama dalam sejarah manusia. Tidak banyak penemuan yang mampu melewati begitu banyak perubahan zaman. Mesin tik datang dan pergi. Komputer generasi pertama lahir, lalu digantikan oleh komputer pribadi. Laptop mulai mengambil alih peran komputer desktop. Smartphone mengubah cara manusia berkomunikasi. Tablet hadir dengan layar sentuh. Kecerdasan buatan mulai membantu manusia bekerja. Namun di tengah semua perubahan itu, keyboard tetap bertahan. Bentuknya memang berubah. Materialnya semakin ringan. Teknologinya semakin canggih. Tetapi fungsi utamanya tetap sama. Menjadi jembatan antara pikiran manusia dan dunia digital. Saat kita menekan sebuah tombol, sebenarnya kita sedang mengubah ide menjadi sesuatu yang nyata. Seorang penulis mengubah imajinasi menjadi sebuah novel. Seorang mahasiswa menyelesaikan skripsinya. Seorang programmer menulis jutaan baris kode yang menjalankan berbagai aplikasi di seluruh dunia. Seorang desainer memberi nama pada setiap proyek yang ia kerjakan. Seorang ilmuwan menulis hasil penelitiannya. Dan seorang pelajar mulai belajar mengenal huruf melalui keyboard. Semua itu terjadi melalui perangkat sederhana yang seringkali kita anggap biasa. Padahal, tanpa keyboard, perkembangan dunia digital mungkin tidak akan secepat sekarang. Selama puluhan tahun, keyboard telah menjadi alat utama dalam berbagai bidang. Di dunia pendidikan, keyboard membantu jutaan siswa belajar dan mengembangkan kemampuan mereka. Di dunia bisnis, keyboard menjadi alat utama untuk membuat laporan, mengelola data, hingga berkomunikasi dengan pelanggan di seluruh dunia. Di dunia hiburan, keyboard membantu para kreator membuat film, musik, permainan video, dan berbagai karya digital yang dinikmati miliaran orang. Di dunia sains, keyboard menjadi pintu masuk untuk menjalankan simulasi, menganalisis data, dan mengembangkan berbagai penemuan baru. Tidak berlebihan jika mengatakan bahwa hampir seluruh perkembangan teknologi modern selalu melibatkan keyboard dalam salah satu tahapnya. Namun dunia terus berubah. Kini kita mulai melihat cara baru dalam berinteraksi dengan komputer. Perintah suara semakin akurat. Asisten berbasis kecerdasan buatan mampu memahami bahasa manusia dengan lebih alami. Layar sentuh menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Bahkan penelitian mengenai antarmuka otak dan komputer terus berkembang. Para ilmuwan membayangkan masa depan ketika manusia dapat mengendalikan perangkat digital hanya dengan pikiran. Jika teknologi itu benar-benar menjadi kenyataan, banyak orang bertanya-tanya, apakah keyboard akan menghilang? Jawabannya mungkin tidak sesederhana itu. Sejarah menunjukkan bahwa teknologi baru tidak selalu langsung menggantikan teknologi lama. Radio tetap ada meskipun televisi ditemukan. Buku masih dibaca meskipun internet berkembang. Kamera profesional tetap digunakan meskipun kamera smartphone semakin canggih. Begitu pula dengan keyboard. Selama manusia masih perlu menulis dengan cepat, akurat, dan nyaman, keyboard kemungkinan besar akan tetap memiliki tempatnya. Bahkan ketika kecerdasan buatan mampu menulis sebagian isi dokumen, manusia tetap membutuhkan cara untuk memberikan arahan, mengoreksi hasil, dan menuangkan ide-ide yang tidak dapat digantikan oleh mesin. Karena pada akhirnya, teknologi hanyalah alat. Yang menciptakan ide tetaplah manusia. Di masa depan, bentuk keyboard mungkin berubah. Kita mungkin akan melihat keyboard yang diproyeksikan di atas meja. Keyboard virtual yang muncul melalui hologram. Atau keyboard fleksibel yang dapat digulung dan dibawa kemana saja. Mungkin tombol fisik akan semakin sedikit.
Atau justru berkembang menjadi lebih canggih dengan umpan balik yang menyerupai sentuhan nyata. Apapun bentuknya nanti, prinsip yang diwariskan oleh mesin tik lebih dari 150 tahun lalu kemungkinan akan tetap hidup. Sebuah cara sederhana bagi manusia untuk berbicara dengan teknologi. Dan itulah pelajaran terbesar dari sejarah keyboard. Penemuan besar tidak selalu harus rumit. Kadang-kadang, sebuah susunan tombol yang tampak sederhana mampu mengubah cara seluruh dunia belajar, bekerja, berkomunikasi, dan berkarya. Keyboard bukan sekadar kumpulan huruf. Ia adalah saksi bisu lahirnya jutaan buku, penelitian, surat, program komputer, karya seni, hingga berbagai inovasi yang membentuk dunia modern. Setiap kali kita menekan sebuah tombol, kita sebenarnya sedang melanjutkan warisan panjang yang dimulai sejak abad ke-19. Warisan yang terus hidup di setiap komputer, laptop, tablet, hingga smartphone yang kita gunakan hari ini. Mungkin suatu hari nanti akan hadir teknologi yang lebih canggih daripada keyboard. Namun sejarah akan selalu mengingat bahwa salah satu revolusi terbesar dalam dunia komunikasi digital dimulai dari sebuah mesin tik sederhana dan 6 huruf yang kini dikenal oleh hampir seluruh penduduk dunia. Key, W, E, R, T, Y. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan panjang sejarah keyboard yang kita gunakan setiap hari. Kalau Anda menikmati dokumenter sejarah teknologi seperti ini, jangan lupa tekan like agar video ini bisa menjangkau lebih banyak penonton yang memiliki rasa ingin tahu yang sama. Subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan dokumenter menarik lainnya tentang sejarah komputer, internet, smartphone, laptop, kecerdasan buatan, hingga berbagai penemuan yang telah mengubah dunia. Jangan lupa juga share video ini kepada teman, keluarga, atau siapa saja yang menyukai teknologi. Dukungan sederhana dari Anda sangat membantu kami untuk terus menghadirkan dokumenter yang lebih lengkap, lebih menarik, dan lebih berkualitas. Dan sebelum video ini berakhir, saya ingin bertanya kepada Anda. Menurut Anda, apakah keyboard fisik masih akan digunakan 20 atau 30 tahun lagi, atau justru akan digantikan oleh perintah suara dan kecerdasan buatan? Tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Saya akan senang membaca setiap pandangan dan berdiskusi bersama Anda. Sampai jumpa di video dokumenter berikutnya. Terima kasih telah menonton. Tamat.